jadi kayak depan Ka'bah gue ngomong, kok gini ya umat Rasulullah gitu loh. Emang Rasulullah ngajarin kayak gini ya? Jadi isinya kekecewaan. Di momen saat kita mau megang Ka'bah, semua orang sikut-sikutan, tarik-tarikan. Jadi gue langsung kayak, kok gini ya? Jatuhnya tuh menurut gue adalah lo egois banget, pengen mencapai sesuatu tapi lo menyakiti orang lain. Itu kayak gue jadi males, gue nggak ada megang Ka'bah di situ, gak ada rasa ingin megang karena gue ngeliat di situ kan rame tarik-tarikan apa cewek cowok tuh ya, kan maksudnya cowok badannya gede-gede. Ternyata Muhammad mengakui Isa Al-Masih adalah Allah yang menjadi manusia. Bagaimana pendapatmu? Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang, bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Kenapa laki-laki selalu disebut punya banyak bidadari? Beda laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu poli, sedangkan perempuan itu mono. Mono itu artinya satu, sedangkan laki-laki itu poli. Poliklinik, banyak klinik. Politeknik, banyak teknik. Poligami. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk syurga Allah berikan 70 bidadari yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Ya. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk surga. Jadi di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Jadi ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami, andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima ataukah tidak? Di antara penduduk surga 70 istrinya jam, bidadarinya 70 diberikan oleh Allah. Ada yang memiliki 4 bidadari, dan Nabi sebutkan di dalam hadis qudsi di dalam surga, inna fil jannah suqan ya'tunaha yaumal jum'ah. Ada sebuah pasar yang didatangi oleh penduduk surga di setiap hari Jumat. Setiap mereka pulang dari pasar, pulang ke rumah mereka menemui istri mereka, maka istrinya mereka menyatakan, kepadamu aku melihat wajahmu semakin tampan. Si suami juga berkata kepada istrinya, aku juga melihat dirimu semakin cantik semenjak setelah aku tinggalkan pergi ke pasar. Sholat pakai kipas angin. Rasulullah pakai kipas angin enggak? Berarti bid'ah enggak? Bid'ah. Mulai besok kipas angin di masjid-masjid dijual. Listrik.
Sebutkan nabi satu saja yang pernah pakai listrik. Nabi Adam pakai, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Isa, ndak ada yang pakai listrik. Jadi mulai besok PLN bubar. Mobil bid'ah, kaos bid'ah, kacamata bid'ah, potong rambut ke salon bid'ah, kupluk bid'ah, baju Cina bid'ah, Twitter bid'ah, Facebook bid'ah, handphone bid'ah, kamera bid'ah. Mulai besok kamu telanjang diem di rumah karena tidak ada apa-apa yang nggak bid'ah. Jadi kalau mau maulid Nabi dibilang bid'ah, mana perintah maulid Nabi kan nggak ada. Jawabnya gini, mana larangannya kan nggak ada. Lu yang mengadakan ibadah dia kok yang ditanya kita larangannya. Kalau ibadah kan yang ditanya apa? Dalilnya, contohnya. Kalau masalah keduniaan yang ditanya apa? Larangannya. Kalau ibadah, ketika dia beribadah, zikir ribuan kali, sholat, umpamanya subuh, dia sholat subuh 3 rakaat, sholat subuh 3 rakaat. Yang ditanya larangannya ada tuh, nggak bakal ketemu larangannya. Ribuan kitab juga nggak ada larangannya sholat subuh 3 rakaat. Tapi yang ditanya apa? Dalilnya ada atau tidak? Paham ini? Kalau yang ibadah ditanya apa? Dalilnya ada. Atau ketika ada kematian dia melakukan tahlilan, tanya kepada kiainya, Pak Kiai, antum mengadakan tahlilan ada nggak dalilnya dari Nabi? Pernah nggak Nabi mengadakan tahlilan untuk Khadijah bintu Khuwailid ketika meninggal, untuk anaknya, untuk saudaranya, ada nggak? Nggak bakal ketemu sampai kapan juga. Itu dalil. Yang kedua, nggak dapat sahabat ada nggak mengadakan tahlilan untuk Nabi Muhammad SAW ketika meninggal? Yang ketiga, tanya lagi, pernah nggak Imam Syafi'i? Kan mereka nisbatkan Syafi'i, mazhab Syafi'i. Pernah nggak Imam Syafi'i mengadakan tahlilan? Nggak bakal ada di kitabnya, semua kitabnya nggak bakal ada. Berarti dia apa? Dibuat-buat oleh manusia. Kalau masalah keduniaan, yang ditanya larangannya, bukan contohnya. Kita makan tempe tahu, ada nggak contoh dari Nabi? Ya jelas nggak ada. Larangannya ada atau tidak? Masalah keduniaan, paham? Iya, alhamdulillah.